Ustadz bagi-bagi BH ke santriwati. Ini perbuatan yang tidak bisa kita benarkan. Hindari golongan yang dengan mudahnya mengkumpulkan jadi satu antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya dengan berkedok sholawatan. Bahkan ada juga yang dengan berkedok zikir bersama, tapi dicampur aduk laki-laki dan perempuan di sana. Hindari yang begitu-begituan teman-teman ya. Jangan sampai menitipkan saudara perempuannya di tempat-tempat yang begitu. Dicampur antara laki-laki dengan perempuan, alasannya sholawatan bareng, alasannya zikir bareng, sampai dadanya digoyang-goyang gini. Astagfirullah, kalau tempat begitu buat nitip anak perempuan ya habis anak perempuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi beberapa konten yang ada di TikTok yang sangat miris sekali tentunya teman-teman ya. Nah, di video ini ada sesuatu yang terlihat sangat benar-benar bisa kita katakan ini miris banget. Jadi ada seorang pria pengurus pondok pesantren, namun terlihat dia membagi-bagikan pakaian dalam kepada santriwatinya. Jadi yang membagikan seorang pria nih. Nah, ibarat kita bisa katakan Ustadz bagi-bagi BH ke santriwati. Ini perbuatan yang tidak bisa kita benarkan. Sebenarnya teman-teman, ini sudah pernah saya bahas setahun yang lalu. Saya reaksi setahun yang lalu. Saya harap video ini akan dihapus dan saya harap nantinya pembuat konten ini membuat klarifikasi permohonan maaf. Tapi nyatanya enggak. Sudah setahun berlalu, konten ini masih tetap ada di channel TikToknya. Dan masih menjadi konten di channel TikToknya yang bisa ditonton oleh banyak orang. Ini miris sekali. Coba kita lihat ya. Tuh. Ya, ini semuanya santriwati ya. Sepertinya di asrama perempuan, memang di asramanya santriwati, karena kita tidak melihat ada pria di sana kecuali ya orang ini yang membagikan BH itu. Ya, dicari-cari nomornya yang pas gitu ya, terus dibagikan ke santriwatinya. Saya kasihan juga sama orang tua santriwatinya ini. Mereka kan menitipkan anaknya ke pesantren agar terhindar dari kejahatan-kejahatan seksual yang ada di luar pesantren tersebut. Tapi nyatanya di dalam pesantren ya justru juga perlu berhati-hati, bahkan ekstra berhati-hati. Di sekolah-sekolah umum di luar pesantren saya yakin gak ada yang begini teman-teman ya. Di SMA, di SMP itu nggak ada guru yang bagi-bagiin BH ke muridnya, apalagi guru laki-laki teman-teman. Tapi kalau di pesantren terjadi hal seperti ini, wah, ini ada yang harus dibenahi nih ya dari pesantren-pesantren kita. Dan sekali lagi saya katakan bahwa ini sudah saya bahas setahun yang lalu, tapi entah kenapa ya didiamkan. Bahkan videonya masih ada di channel TikToknya. Maksud saya yang mendiamkan adalah pihak-pihak yang berwajib seperti MUI ya, bisa menegur ataupun Departemen Agama ataupun yang lainnya. Nah, kalau kita lihat pun komentar-komentar di sini orang pada miris ngelihatnya video ini. Ini ada yang bilang, aduh nggak mahram Ustadz walaupun antara Ustadz dan murid. Ya bener. Terus kita lihat lagi ya komentar lainnya. Ini ada yang bilang juga harusnya yang bagiin Ning atau Bu Nyai. Iya dong. Harusnya yang bagiin sesama perempuan. Kok ini laki-laki yang bagiin gitu ya? Kok bisa pengurus putranya yang bagiin lah? Orang pada bertanya-tanya karena aneh banget kenapa harus laki-laki yang bagiin kan? Kalaupun misalnya di sini tidak ada pengurus perempuan, setidaknya ketua kamar lah, ketua kamar santriwati gitu, disuruh koordinir, dikasih tanggung jawab membagi-bagikan kepada teman-temannya yang sesama jenis, sesama perempuan gitu. Ya, kalau harus laki-laki nih,
mending ditunda dulu kalau nggak ada yang bisa bagiin kan. Tapi ini nyatanya kan ya tetap dibagiin aja, walaupun laki-laki yang membagikan. Kemungkinan juga ada tujuan si pria ini membagikan sendiri kepada santri-santriwatinya. Ya bisa jadi memang tujuan bikin konten kah, tujuannya apa gitu kita nggak tahu juga kan ya. Yang jelas ini dikontenin teman-teman. Miris konten-konten sekarang ya. Tapi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak perempuan, jangan takut ya menitipkan anak perempuannya ke pondok pesantren, karena dari sekian juta pondok pesantren di Indonesia hanya beberapa saja yang seperti itu teman-teman. Yang terpenting yang perlu dilakukan adalah selektif dalam memilih pondok pesantren. Nah itu penting banget. Hindari golongan yang dengan mudahnya mengkumpulkan jadi satu antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dengan berkedok sholawatan, bahkan ada juga yang dengan berkedok zikir bersama, tapi dicampur aduk laki-laki dan perempuan di sana. Hindari yang begitu-begituan teman-teman ya. Jangan sampai menitipkan saudara perempuannya di tempat-tempat yang begitu. Dicampur antara laki-laki dengan perempuan, alasannya sholawatan bareng, alasannya zikir bareng, sampai dadanya digoyang-goyang gini. Astagfirullah. Kalau tempat begitu buat nitip anak perempuan, ya habis anak perempuannya. Jangan dipikir orang di tempat zikir, orang di tempat pengajian gak punya nafsu. Wah, punya juga teman-teman ya. Jadi laki-laki kalau dicampur dengan perempuan yang bukan mahramnya di tempat pengajian sekalipun, ya potensi juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tidak ada alasan yang bisa membenarkan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya jadi satu karena mau ngaji bareng, karena mau salawatan bareng, karena mau zikir bareng. Enggak bisa ya. Haram ya, tetap haram walaupun alasannya mau ibadah. Jadi ngawur juga kalau ada yang ngomong, oh ini kan strategi dakwah, jadi kita kumpulkan orang-orang di sana laki-laki perempuan jadi satu, kita ajak mereka sholawatan, kita dakwai mereka. Ngawur, nggak bisa dibenarkan yang begitu. Laki-laki perempuan jadi satu, terjadi perzinahan di situ, padahal katanya itu tempat mengaji, tempat berzikir, tempat bersolawat. Justru itu penistaan agama namanya. Ikut pengajian itu baik teman-teman, ikut majelis zikir, majelis sholawat, itu tentu hal-hal yang baik. Tapi kalau cuma labelnya doang pengajian, labelnya doang majelis sholawat, isinya di dalam sama aja kayak diskotik lah. Ini kena prank namanya. Semoga video ini bisa menjadikan kita untuk berhati-hati dalam segala hal teman-teman ya, khususnya seperti yang kita bahas tadi teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.